Di bawah Kemenko ini ada ATR BPR, urusan tanah, tata ruang. Yang kedua PUPR, tapi dipisah sekarang kan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nanti insya Allah ada Pak Dodi yang menjadi Menteri PU-nya, seperti yang sudah diumumkan tadi malam oleh Pak Prabowo. Kemudian perumahan rakyat itu nanti Pak Marwara Sirait. Ya. Baru yang keempat itu Menteri Transmigrasi, nanti ada Pak Epita juga dari Demokrat. Karena fokus ke depan selain pembangunan rumah rakyat, juga pengembangan wilayah di Indonesia bagian timur termasuk Papua. Jadi perlu penataan transmigrasi yang juga semakin modern tapi juga berkeadilan. Dan yang terakhir, yang kelima, Kementerian Perhubungan. Jadi bicara darat, laut, udara, konektivitas, transportasi manusia, barang, dan jasa ini juga semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi 5 itulah yang ada dalam koordinasi kami nanti. Kalau melihat dari waktu pembekalan di Hambalang juga, ini salah satu arahan dari Prabowo adalah bagaimana menteri-menteri baik yang lama dan baru, wajah-wajahnya ini bisa berkoneksi dengan cepat. Nah, kalau melihat prosesnya kan di Hambalang, Kertanegara, kemudian Hambalang, terus pelantikan kemarin dan hari ini agak satset nih Mas ya. Iya. Gimana persiapannya Mas? Untungnya kita biasa juga harus beradaptasi cepat. Jadi menurut saya ini juga menunjukkan karakter kepemimpinan Pak Prabowo yang ingin segala sesuatunya itu pertama dipersiapkan dengan baik, tapi juga kita semua harus responsif, adaptif. Jadi kalau ada dinamika, perkembangan baru, tugas-tugas baru, itu juga harus direspons dengan cepat. Karena ini juga akan menentukan. Sehingga tadi benar, soliditas harus dibangun antar sesama kabinet merah putih ini. Saya senang namanya Kabinet Merah Putih. Ini penuh dengan spirit nasionalisme, patriotisme, tapi juga semangat kemajuan ke depan. Sehingga dari berbagai latar belakang profesi, banyak partai politik juga yang bergabung, termasuk juga lintas generasi, ada yang sudah senior, sudah beberapa kali menjadi menteri, ada juga yang masih sangat muda. Saya rasa ini kombinasi yang bukan hanya menarik, tapi diperlukan, karena lintas generasi menurut saya juga penting melihat demografi kita. Bicara demografi Indonesia yang produktif, yang relatif muda, itu juga harus ada sentuhan khusus, pendekatan yang lebih kontemporer tanpa meninggalkan best practice, wisdom dari para senior yang sudah mendahului. Ya, jadi baiklah saudaraku, kita sudah mengetahui bersama bahwa pelantikan berkah selalu para menteri, ya para menteri sudah selesai, ya, dan kita tahu bersama bahwa sebagian besar, ya, hampir separuh anak-anak muda di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di mana Ketua Umum Partai Demokrat, ya, Pak AHY sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berarti membawahi beberapa menteri di situ, membawahi beberapa menteri yang akan bekerja sama dalam mewujudkan, ya, khusus untuk pembangunan wilayah di Indonesia Timur dan mungkin nasional. Nah, kita sudah dengar tadi bahwa di situ di bawah koordinator Kementerian Pak AHY ini ada Kementerian Transmigrasi. Ya, di sini ada yaitu Pak AHY, baru Pak Iftita, ya. Kemudian di bawah juga ada di situ Teuku Rifki ada. Kemudian Kementerian Infrastruktur ini juga tidak lepas dari Menteri PU, Pekerjaan Umum. Nah, di situ ada Pak Dodi Anggodo. Nah, ini satu tim, ya. Ada perumahan juga. Nah, artinya, ya, Pak AHY ini sudah terbiasa bekerja dalam bentuk tim. Ya, dalam bentuk tim, ya. Sehingga semua pekerjaan bisa dilaksanakan dengan mantap, dengan cepat, dengan baik. Karena apa? Kalau itu mengerjakan suatu pekerjaan, ya, dengan membentuk tim yang sangat solid,
maka tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Ya, yang biasanya jadi masalah itu adalah jika berjalan sendiri-sendiri. Ya, berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat komposisi, ya berarti di dalam percepatan pembangunan ekonomi ini, termasuk infrastruktur, ya kita sudah bisa baca bahwa di situ ada timnya Menteri Transmigrasi, yaitu Pak Iftita, yang sudah lama ya selalu bersama-sama. Ada tim Perumahan Rakyat ya, Pak Sirait itu ya, Pak Muhammad Sirait. Ada Menteri PU, ini tim. Dan Pak AHY ini ya sudah sangat terbiasa bekerja dalam bentuk sebuah tim. Tidak pernah bekerja dalam sendiri, enggak. Dan itulah kekuatan sebuah tim kompak. Jadi semoga apa dicita-citakan oleh Pak Prabowo dan termasuk Pak AHY, ya program-programnya bisa cepat dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia ya, dalam kurun waktu 5 tahun ini. Karena namanya berbicara percepatan pembangunan wilayah timur ya, atau kewilayahan, yang mulai dari paling timur Papua, kemudian ke barat ya ada NTT, Maluku, sampai Sulawesi. Nah, ini memang harus dibuat perimbangan keadilan ekonomi. Pasti mereka ya, para menteri-menteri kita ini yang ditunjuk oleh Pak Prabowo sudah memiliki ya program, ya tinggal mempoles seperti apa. Tentunya harus sinkron data di lapangan dengan data yang diterima di laporan, sehingga tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang prioritas, mana yang menengah, mana yang belakang. Yakinlah saudara-saudaraku bahwa Pak AHY dengan kementerian yang dibawanya bisa bekerja sama demi bangsa dan negara. Karena memang yang paling diutamakan oleh sebuah bangsa termasuk Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi, penuntasan kemiskinan. Dan bidang-bidang lain juga sangat penting ya, pendidikan, ya makan siang gratis, yang bergizi. Ya, tapi tentunya semua ini bisa terjawab jika hilirisasi dapat diwujudkan di negara kita. Karena ini kan pasti berbicara anggaran, berbicara biaya. Ya, semua pertumbuhan berbicara biaya. Nah, salah satu bidang yang bisa menambah keuangan kita adalah hilirisasi. Hilirisasi, kawan. Maka itu, Kementerian Hilirisasi ini juga harus kerja keras. Karena dari situlah sebagian sumber dananya untuk pembangunan wilayah. Ya, termasuk program-program kesejahteraan. Ini harus berbarengan, ini harus berjalan. Karena bagi saya kalau kita lihat, ya sangat-sangat berat mewujudkan keadilan pemerataan jika uang tidak ada, uang negara tidak ada. Sedangkan hilirisasi itu adalah salah satu ya cara untuk menambah keuangan negara. Ada nilai tambah di situ. Ya, jadi dan tak kalah penting juga ya para pejabat-pejabat di pusat dan daerah jangan korupsi. Ya, jangan ambil uang rakyat. Karena kalau itu diambil lagi ya berkuranglah. Maka di sini Pak Prabowo juga menegaskan pentingnya ya para pejabat untuk tidak korupsi. Kalau korupsi, nah konsekuensinya tentunya ada, kawan. Itu saja. Selamat bertugas Bapak Menteri, Pak AHY, Pak Iftita, Pak Teguh Rifki. Ya, ada juga di sini Pak Osi ya, Pak Dodi. Rakyat menanti hasil karya.